Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan Zorin OS 16 Lite Edition. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Zorin OS 16 Lite Edition. Nah, di sini kami akan coba demokan dengan menggunakan virtual machine ya. Di sini virtual machine yang akan kami gunakan adalah Fort Manager. Ini dia, kami masukkan password kami dulu. Oke, Fort Manager-nya sudah siap ya, sudah ready di sini. Pertama-tama kami akan buatkan dulu virtual machine yang baru di sini. Lalu sebelumnya kami juga sudah mendownload ISO installer dari Zorin OS Lite ya. Jadi di sini kita akan pilih yang pilihan pertama, local install media ISO image or CD-ROM. Kita pilih ini, lalu kita pilih forward. Berikutnya kita akan coba browse di sini ya. Ini dia, Zorin OS 16 Lite Edition. Kita pilih choose volume saja. Lalu berikutnya di sini ya, tidak terdeteksi secara otomatis. Kita uncheck saja automatically detect-nya. Lalu kita masukkan saja Ubuntu. Dan di sini kita akan pilih Ubuntu 20.04 LTS. Nah, kenapa di sini kita memilih Ubuntu? Karena Zorin OS 16 Lite Edition ini diturunkan dari Ubuntu 20.04 LTS. Oke, berikutnya kita tinggal klik forward saja. Untuk kapasitas memorinya kita set saja di 4 GB dengan CPU core-nya 2. Lalu kita forward lagi. Untuk hard drive capacity-nya ya, di sini 25 GB. Dan di sini karena kita menggunakan virtual machine, berarti hard drive-nya adalah virtual hard drive. Kita forward lagi saja. Berikutnya untuk nama VM-nya ya, atau nama virtual machine-nya, kita beri nama saja Zorin OS. Lalu kita klik finish di sini. Oke, virtual machine-nya sedang dibentuk ya, begitu selesai terbentuk langsung diaktifkan. Di sini kita coba switch dulu ke full screen. Oke, berikutnya kita pilih yang try or install Zorin OS. Oke, ini dia tampilan dari menu installernya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kalau kalian melakukan proses instalasinya dengan menggunakan virtual machine, maka akan terdapat delay yang cukup panjang ya. Jadi, dari selesai proses booting up sampai kalian mendapatkan tampilan menu instalasi seperti ini, itu akan memakan waktu beberapa saat. Dan ini cukup wajar ya, karena kita melakukan instalasinya di virtual machine. Tetapi kalau kita melakukan instalasinya di perangkat real ya, atau di bare metal atau di laptop kalian, maka prosesnya bisa dibilang sangat cepat. Oke, di sini kita akan coba demokan dulu ya proses instalasi Zorin OS-nya. Berarti di sini saya akan pilih install Zorin OS. Berikutnya terkait keyboard layout ya. Di sini kita akan pilih yang default saja yaitu English US, English US. Lalu kita klik continue. Selanjutnya di sini terkait updates and other software ya. Di sini pastikan pilihan yang pertama dipilih ya. Download updates while installing Zorin OS sehingga kita bisa mendapatkan update terbaru dari Zorin OS kita. Lalu berikutnya pilihan yang kedua juga sebaiknya diklik saja. Di sini install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Nah, ini sebenarnya nanti terkait dengan driver hardware, driver Wi-Fi, dan juga beberapa hardware driver yang lain.
dan juga tentunya terkait dengan multimedia formats atau codecs ya. Jadi ada baiknya diaktifkan saja. Lalu berikutnya ada pilihan ketiga ya, don't participate in the census. Nah, di sini sebenarnya opsional ya. Kalau kita tidak klik, artinya akan terdapat beberapa data yang kita kirimkan ke Zorin OS sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung proses development dari Zorin OS. Tetapi andai kata kita tidak mau ada data yang kita kirimkan ke Zorin OS, maka kita bisa pilih pilihan yang ini. Dan ini sepenuhnya bersifat opsional. Oke, berikutnya kita tinggal pilih saja tombol continue. Berikutnya terkait installation type. Di sini karena kami ingin menginstal Zorin OS sebagai satu-satunya operating system pada mesin kami, maka kami akan pilih pilihan yang pertama. Erase disk and install Zorin OS. Nah, ini artinya adalah kita akan menghapus keseluruhan isi dari hard drive kita dan menginstal Zorin OS sebagai satu-satunya OS. Nah, kalau kalian melakukan instalasi pada perangkat laptop ataupun perangkat PC kalian, pastikan kalian sudah backup terlebih dahulu data-data kalian, karena hard disk kalian akan dihapus atau di-wipe out. Oke, berikutnya kita akan lanjut dengan menekan tombol Install Now. Di sini terdapat konfirmasi ya, write the changes to the disk. Kita akan lanjut saja dengan menekan tombol Continue. Oke, berikutnya terkait pemilihan zona waktu. Nah, di sini karena sudah terkoneksi dengan internet, jadi installernya sudah bisa mendeteksi posisi saya ya. Di sini zona waktunya adalah zona waktu Indonesia bagian Barat atau Jakarta Time Zone. Kita lanjut saja dengan menekan tombol Continue. Berikutnya terkait dengan user ya. Di sini kita akan masukkan nama usernya. Kita masukkan saja di sini Indonesia Belajar. Lalu berikutnya untuk computer names, di sini saya akan masukkan saja Zorin PC. Lalu untuk username-nya kami akan gunakan Belajar IDN. Ini adalah username kami. Dan berikutnya kami akan masukkan password rahasia kami. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan pilih pilihan yang ini aja ya, require my password to login. Artinya proses login tidak bisa dilakukan secara otomatis dan akan mewajibkan untuk menginput password. Tetapi kalau kalian mau agar proses loginnya otomatis, kalian bisa memilih pilihan yang pertama. Hanya saja kami selalu menyarankan keamanan itu penting dan menurut kami ada baiknya proses login itu tetap membutuhkan password. Lalu berikutnya di sini ada pilihan terkait Use Active Directory. Nah, ini biasanya untuk keperluan di perkantoran. Jadi kalau kalian menggunakan PC kantor yang memang sudah ada layanan Active Directory, kalian bisa aktifkan pilihan Use Active Directory. Tetapi kalau kalian tidak menggunakan PC kantor dan dalam lingkungan kalian tidak ada yang menggunakan atau tidak ada layanan Active Directory, maka kalian nggak perlu aktifkan ini. Nah, untuk kasus di sini kami tidak aktifkan pilihan Use Active Directory-nya, dan kami akan lanjut dengan menekan tombol Continue. Oke, proses instalasinya sudah mulai berjalan ya, dan akan memakan waktu beberapa saat. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Zorin OS. Zorin OS merupakan distro Linux turunan dari Ubuntu LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Zorin OS ini tidak perlu diragukan lagi. Zorin OS juga menargetkan pengguna awam, tanpa mensyaratkan kemampuan teknis apapun terkait sistem operasi. Selain Linux Mint, kami juga sangat merekomendasikan Zorin OS bagi pengguna Windows yang ingin melakukan migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Zorin OS 16 sendiri menawarkan 3 edition, yaitu Zorin OS Core, Zorin OS Lite, dan Zorin OS Pro. Zorin OS Core mengusung GNOME sebagai desktop environment, sedangkan Zorin OS Lite mengusung XFCE sebagai desktop environment. Dari kedua edition ini, sengaja kami review yang Lite Edition, karena memang ideal untuk diinstal pada perangkat komputer dengan RAM berkapasitas mulai dari 4 GB. Terdapat gap selama hampir 4 bulan antara rilis Zorin OS 16 Core dan Zorin OS 16 Lite. Tetapi menurut kami, penantian selama 4 bulan ini memang layak diapresiasi. Karena memang Zorin OS Lite Edition benar-benar bisa menampilkan XFCE desktop dengan begitu elegan.
Zorin OS juga menawarkan Pro Edition yang dibanderol dengan harga $39. Terdapat sejumlah layouts dan artworks yang hanya disertakan secara eksklusif pada Zorin OS Pro Edition. Oh ya guys, link untuk menuju official homepage dari Zorin OS juga kami akan sertakan pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer dari Zorin OS melalui homepage tersebut. Proses instalasi software pada Zorin OS difasilitasi oleh software manager yang sangat intuitif. Zorin OS 16 secara default sudah menyertakan Snap dan Flatpak pada software manager yang mereka usung. Ini tentunya akan sangat ideal bagi pengguna Linux pemula karena memungkinkan untuk melakukan proses instalasi software tanpa perlu berinteraksi dengan terminal. Software manager ini juga akan kami ulas selepas proses instalasi selesai. Oh ya guys, agar video instalasinya tidak berkepanjangan, kami akan skip proses instalasi ini dan akan langsung masuk ke sesi post-installation serta ulasan Zorin OS. Oke, sampai di titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai. Nah, bagaimana menurut kalian? Sangat mudah sekali bukan proses instalasi Linux? Oke, berikutnya di sini kita akan lanjut dengan menekan tombol Restart Now untuk melakukan proses rebooting atau restart. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, di sini terdapat tulisan Please remove the installation medium dan press Enter. Nah, di sini kalau kalian melakukan proses instalasinya pada laptop ataupun PC, pastikan sebelum menekan tombol Enter, kalian lepaskan dulu ya media instalasinya. Dan umumnya proses instalasi yang kalian lakukan akan menggunakan bootable USB. Jadi pastikan bootable USB-nya kalian lepas dulu dari komputer kalian. Oke, karena kami menggunakan virtual machine, maka di sini prosesnya jadi lebih sederhana. Kami bisa langsung saja menekan tombol Enter di sini. Oke, proses rebooting sedang berjalan. Kami switch lagi ya ke full screen mode di sini. Oke, sudah selesai proses bootingnya dan di sini adalah login screen-nya. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Oke, ini dia ya Zorin OS 16 Lite Edition. Di sini ada welcome page-nya, tetapi di sini kami akan skip aja ya welcome page-nya. Kami akan pilih no thanks di sini. Kalau kita perhatikan di sini resolusi layarnya masih belum sesuai ya. Nah, di sini kita akan coba akses dulu menu settings-nya. Lalu di sini kita akan pilih display. Lalu berikutnya kita akan coba sesuaikan ya. Di sini berarti resolusinya adalah 1920 x 1080 ya, karena kami menggunakan layar yang Full HD. Kita klik apply, lalu kita pilih keep this configuration. Lalu kita close. Nah, ini dia ya, Zorin OS 16 Lite Edition. Tampilannya sangat-sangat mirip sekali ya, bahkan saya bisa bilang sulit dibedakan antara yang Lite Edition dengan Core Edition untuk Zorin OS 16 ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih terkait proses instalasinya? Cukup mudah sekali bukan? Jadi kalau ada yang bilang bahwa proses instalasi Linux itu sulit, itu sudah tidak relevan lagi, karena sebenarnya proses instalasi sistem operasi berbasis Linux sekarang ini sangat-sangat mudah sekali, terutama sekali untuk distro seperti Zorin OS ini. Oke, berikutnya kami juga mau highlight hal lain, yaitu terkait Zorin OS yang ramah untuk pemula. Nah, oleh karenanya untuk sesi kali ini, kami sama sekali tidak akan menyentuh terminal. Ini untuk membuktikan bahwa yang namanya Linux juga kita bisa menggunakan Linux tanpa harus bersentuhan dengan terminal sama sekali. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan nanti, kalian pasti akan mulai sedikit demi sedikit berinteraksi dengan terminal. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan di atas terminal. Tetapi bagi kalian yang masih memulai menggunakan Linux, ya nggak masalah, ya tidak perlu bersentuhan dengan terminal terlebih dahulu. Oke, nah di sini desktop environment-nya adalah XFCE, karena kita menggunakan yang Lite Edition. Oke, kita coba lihat dulu ya. Di sini,
Ini start menunya. Nah, kalau kalian perhatikan start menunya di sini, ini sangat manis sekali kalau menurut kami ya. Desain tampilannya sangat elegan. Dan juga kalau kalian perhatikan di sini ya, di sini sudut-sudutnya rounded ya, atau melingkar ya. Jadi menurut kami ini sangat-sangat well crafted sekali. Sangat-sangat bagus sekali. Lalu berikutnya ya, kita akan coba lihat di sisi kanan. Di sini ya, di sistem tray-nya kita akan lihat dulu kalender. Nah, kalau kalendernya kita hover ya, atau kalau mouse-nya diarahkan ke sini, di sini ada penanda waktu juga ya, ada hari, ada tanggal ya, lalu ada jam juga. Kalau kita klik di sini, nah di sini kelihatan ya, kalendernya juga dia rounded corner. Sangat-sangat manis sekali. Lalu berikutnya, kalau kita melangkah ke sini, ini ada sound setting ya, sama. Tampilannya sangat elegan sekali. Lalu berikutnya di sini ada notification ya. Jadi kalau kita mau mematikan semua notifikasi, kita tinggal pilih saja yang do not disturb. Seperti ini ya. Kalau mau aktifkan lagi ya tinggal diklik lagi. Ya, sangat mudah sekali. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya network setting. Ya, kita bisa atur pengaturan network kita di sini. Oke, berikutnya kita akan coba lihat dulu di sini nih ya. Di sini ada software updater, dan ternyata memang ada update ya. Di sini kita bisa install update-nya, kita tinggal klik saja install now di sini. Akan memakan waktu beberapa saat, kita tunggu saja. Oke, seperti bisa kita lihat di sini, proses update-nya baru saja selesai ya. Di sini kita tinggal klik OK saja. Dan seperti itu teman-teman. Jadi setiap kali ada update, nanti akan ada notifikasi yang muncul di sini. Kalian tinggal klik saja dan lanjutkan proses update-nya. Nah, di sini ada hal menarik yang perlu saya sampaikan juga terkait Linux. Linux itu cukup menarik karena sebenarnya kita tidak perlu menginstal antivirus. Saya pribadi sudah menggunakan Linux sebagai daily driver sejak tahun 2013. Dan selama saya menggunakan Linux di desktop, saya sama sekali tidak pernah melakukan proses instalasi antivirus apapun juga. Dan memang sebenarnya tidak membutuhkan antivirus ya, sejauh pengalaman saya. Yang perlu kalian lakukan secara rutin adalah, atau yang perlu kita lakukan secara rutin sebagai pengguna Linux adalah, ya tadi ya, melakukan update sistem secara berkala. Karena setiap kali ada security breach, nanti akan muncul update sistem, dan biasanya nanti dimasukkan dalam kategori security updates. Jadi selama kita melakukan proses update sistemnya secara berkala, hampir bisa dipastikan tidak akan pernah ada masalah terkait keamanan, ya, atau terkait serangan virus ataupun malware apapun juga. Oke, berikutnya kita akan coba lihat file manajernya ya. Di sini file manajernya kita klik aja. Ini dia ya, file manager itu kalau di Windows itu seperti Windows Explorer. Nah, seperti ini. File manajernya ini menurut kami sangat manis sekali ya kalau kalian perhatikan. Di sini pewarnaannya ya, dan juga desainnya. Lalu di sini dia rounded corner ya, sangat-sangat manis sekali. Oleh karenanya kami selalu merekomendasikan Zorin OS Lite Edition ini untuk para pengguna Windows yang ingin melakukan migrasi ke sistem operasi berbasis Linux ya, karena workflow-nya sangat mirip dengan Windows dan tampilannya juga sangat-sangat elegan sekali. Oke, file manajernya ini adalah Tunar ya. Jadi nama file manager ini Tunar, dan Tunar ini merupakan file manager default yang dibawa oleh eksepsi desktop. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan ya, di sini sudah dilakukan kustomisasi yang cukup lumayan kalau menurut kami, sehingga dihasilkanlah Tunar yang tampilannya sangat-sangat elegan seperti ini. Kalian bisa perhatikan di sini ya, rounded corner, lalu juga penggunaan ikonnya sangat-sangat elegan dan sangat-sangat cantik sekali. Lalu berikutnya di sini ya, kalau kita hovering ya, di sini juga ada yang namanya taskbar preview ya. Nah, seperti ini ya, cukup menarik. Kalau kita berubah posisi ya, nah previewnya juga berubah. Oke, jadi ini sangat-sangat menarik sekali. Dan looks and feel seperti ini juga bisa kita temui ya pada Zorin OS yang Core Edition.
Jadi sebenarnya mereka membutuhkan waktu sekitar 4 bulan ya untuk menjadikan Lite Edition-nya Zorin OS ini agar memiliki tampilan dan workflow yang sangat-sangat menyerupai dengan Core Edition. Jadi menurut kami ini merupakan upaya yang luar biasa sekali. Oke, di sini kita coba tempatkan dulu di sini sementara ini. Oke, berikutnya kita akan coba melihat appearance-nya. Di sini kita pilih Start Menu, lalu kita pilih Settings. Oke. Lalu berikutnya kita pilih Zorin Appearance. Nah, ini dia. Iya. Nah, pada Zorin Appearance ini terdapat beberapa layout ya. Nah, karena kita tidak menggunakan yang Pro Edition, maka pilihan layoutnya atau opsi layoutnya hanya ada 2. Yang ini dan yang ini nih. Nah, seperti ini. Ya, bedanya seperti ini nih. Oke, ini yang mungkin menyerupai dengan Windows 7 ya mungkin ya. Layoutnya seperti ini. Sedangkan kalau yang ini, ya ini mungkin lebih menyerupai Windows 10. Oke, tampilannya lebih kurang seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan yang Zorin OS Pro Edition ya atau Pro Lite, jadi yang versi Pro-nya juga nanti ada 2 ya, ada yang Pro Core dan Pro Lite ya. Tetapi proses pembayarannya atau pembeliannya cukup sekali saja. Jadi kalau kita sudah membeli yang versi Pro-nya, maka kita bisa mendapatkan yang Pro Edition baik untuk yang Core maupun untuk yang Lite Edition. Jadi salah satu perbedaan mendasarnya adalah di sini nih. Ya, jadi pilihan layoutnya lebih banyak. Oke, berikutnya pilihan theme ya. Di sini kita set ke yang default dulu, lalu theme-nya. Untuk theme di sini cukup menarik ya. Ada beberapa hal yang bisa kita atur. Yang pertama ini terkait dengan accent color ya. By default accent color-nya adalah biru, tapi kita bisa ganti ke merah misalkan. Ya, ini dia. Atau ke ungu, ya bisa juga. Atau mau ke abu, ya bisa juga seperti ini. Oke, kita kembalikan saja ke default yang biru. Lalu berikutnya untuk theme-nya ini bisa menggunakan yang light theme, atau bisa juga menggunakan yang dark theme. Nah, seperti ini. Ya, menurut kami perpaduan dark theme dengan warna ungu ini, wow ya, keren banget ya. Ini seolah-olah seperti Dracula theme. Oke, nah mungkin untuk bekerja kami akan memilih yang layout seperti ini. Dark theme dengan accent color ungu. Tetapi untuk sesi demo ini ya kita kembalikan aja ke yang default ya. Nah ini dia, ya yang light theme dengan theme-nya dengan accent color yang berwarna biru seperti ini. Oke, berikutnya untuk bagian desktop ya. Untuk bagian desktop, nah di sini ada beberapa opsi ya. Opsi yang pertama itu icon on the desktop ya, atau icon on desktop-nya aktif. Jadi kalau icon on desktop ini berarti kita bisa create sesuatu ya di desktop. Ya, misalkan kita coba buat directory atau folder dan kita tempatkan di desktop. Ya, dan muncul di sini. Tetapi kami pribadi termasuk golongan orang yang menyukai clean desktop. Ya, artinya kami nggak mau di desktop itu muncul apapun juga. Ya, kami hanya mau desktop itu untuk wallpaper saja. Oleh karenanya di sini kita bisa nonaktifkan. Nah, ini dia. Ya, bukan berarti file ataupun foldernya hilang ya. Karena file atau foldernya tetap ada di sini. Hanya saja tidak muncul di desktop kita. Oke, opsi berikutnya ini terkait dengan fonts ya. Ini dia. Dan di sini bisa diganti-ganti juga fontsnya. Ini cukup menarik ya, karena di sini menerapkan JetBrains Monoregular. Nah, JetBrains fonts ini termasuk fonts favorit kami. Oke, nah ini tadi terkait dengan Zorin Appearance ya. Kita close saja. Jadi ada banyak opsi yang bisa kita atur di sini, dan menurut kami sangat-sangat menarik sekali. Oke, berikutnya kita akan coba lihat opsi untuk wallpaper. Kita coba masuk dulu ke bagian settings di sini. Ya, kita kembali ke setting dulu. Lalu berikutnya untuk wallpapers ya, kita bisa menuju bagian desktop di sini. Dan ini dia ya, terdapat sejumlah opsi wallpaper yang bisa kita pilih.
Oke, semisal kita mau ganti dengan ini. Nah, ini dia. Wow, ini manis sekali ya tampilannya ya. Kita coba lihat ya opsi yang lain. Wow, menarik sekali. Kalau yang ini, wow, ini juga menarik ya. Oke, tetapi sebenarnya ya default wallpaper yang diusung juga sudah sangat cantik sekali. Ya, jadi kita akan coba gunakan yang default wallpapernya saja ya. Sudah sangat-sangat manis sekali. Oke, berikutnya kita close dulu. Selanjutnya kami akan coba demokan proses instalasi software. Untuk melakukan proses instalasi software, kita akan buka Software Manager di sini. Ya, ikonnya seperti ini. Ini dia Software Manager-nya, dan kita tinggal klik saja Let's Go Shopping. Nah, karena kita baru pertama kali membuka atau mengaktifkan Software Manager ini, dibutuhkan beberapa waktu untuk melakukan sinkronisasi. Jadi kita akan tunggu beberapa saat. Oke, ini dia ya software centernya atau software manajernya. Nah, di sini kami akan coba demokan proses instalasi softwarenya ya. Jadi, kalau kita mau install software, ya kita tinggal pilih aja yang ada di sini. Atau kita juga bisa navigasi berdasarkan kategori ya. Misalkan audio and video, iya. Lalu muncul beberapa opsi di sini ya, dan kita tinggal pilih saja ya software mana yang memang kita butuhkan. Atau opsi lain ya, kita juga bisa melakukan proses pencarian. Semisal saja di sini saya sudah tahu software-software apa saja yang mau saya install, ya saya bisa lakukan proses pencarian. Semisal saya mau menginstal MPV ya. Nah, ini dia ya, terdapat beberapa opsi ya. Kita coba pilih pilihan yang paling atas di sini. Saya klik ya. Dan di sini juga ada keterangan mengenai sumbernya. Ya, ini dia. Jadi kita bisa menginstal MPV dari FlatHub ataupun dari reponya Zorin OS. Nah, yang menarik dari Zorin OS adalah dia ini koleksi softwarenya cukup lengkap ya. Jadi dia tidak hanya mengandalkan software-software dari repositorinya Zorin. Repositorinya Zorin dalam hal ini mengacu ke repositorinya Ubuntu LTS sebenarnya. Tetapi dia juga menawarkan opsi-opsi dari FlatHub maupun dari Snap. Nah, kalau kami boleh merekomendasikan, kami pribadi lebih merekomendasikan software-software yang memang bersumber dari FlatHub. Kenapa demikian? Karena software-softwarenya stabil dan versinya lebih baru. Ya, seperti itu. Tapi kembali ya, ini tergantung preferensi kalian masing-masing. Tapi bagi kalian yang memang masih pemula, kami sangat-sangat merekomendasikan sekali yang bersumber dari FlatHub. Oke, proses instalasinya juga cukup mudah. Kita tinggal klik saja tombol install di sini. Nah, ini dia ya, sedang berjalan proses instalasinya. Dan menurut kami secara tingkat kemudahan penggunaan bagi pemula, kalau mau dibandingkan ya, antara Zorin OS dengan Elementary OS, yang sama-sama sebagian besar softwarenya sebenarnya mengandalkan Flatpak, kami lebih memilih Zorin OS ya, karena Zorin OS ini FlatHub-nya itu sudah terintegrasi by default di software centernya. Sedangkan kalau kita menggunakan Elementary OS, kita perlu menambahkan FlatHub ke software centernya. Tetapi kalau kita mau bandingkan ya antara Zorin OS dengan Linux Mint ya sebenarnya sama ya, mirip-mirip ya. Karena keduanya sudah mengintegrasikan FlatHub pada software centernya. Yang membedakan adalah kalau secara tampilan ya, kalau kami mau bilang Zorin OS ini sebenarnya lebih cantik ya bila dibandingkan dengan Linux Mint. Tapi kalau berbicara mengenai tingkat stabilitas ya tentunya sama aja ya, karena baik Zorin OS maupun Linux Mint maupun Elementary OS, mereka semua itu adalah turunan dari Ubuntu LTS. Jadi base sistemnya sama, yaitu Ubuntu LTS. Untuk kasus di sini, Ubuntu LTS-nya adalah yang versi 20.04. Oke, bisa nampak di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai, dan di sini ada opsi launch atau remove. Nah, sekarang kita akan coba lihat di start menunya. Kita pilih start ya. Lalu kita pilih ke multimedia. Dan bisa nampak di sini ya, MPV Media Player-nya sudah terinstall. Kita tinggal klik saja. Dan ini dia ya. Ini merupakan MPV Media Player. Yang merupakan salah satu video player favorit kami sebenarnya.
Kita close dulu ya di sini. Nah, itu tadi terkait proses instalasi dengan menggunakan software centernya Zorin OS. Bagaimana kalau menurut kalian? Cukup mudah bukan? Nah, di sini semisal kita mau mencari software yang lain, semisal saja kita mau melakukan video editing dengan menggunakan KDE Live. Di sini mudah ya, kita tinggal cari saja KDE Live. Nah, seperti ini. Oke, ya muncul di sini ya, tinggal diklik saja. Dan kalau kita mau install, ya kita tinggal klik saja tombol install yang ada di sini. Ya. Dan di sini juga sama ya. Nah, sumbernya ada bermacam-macam. Kita bisa pilih dari FlatHub, dari Snap ya, ataupun dari repository-nya Zorin OS. Seperti biasa, kami selalu merekomendasikan dari FlatHub. Oke. Dan koleksi softwarenya kami bisa bilang sangat lengkap sekali. Oke, semisal saja kita mau menginstal Zoom ya. Kita tinggal cari saja Zoom di sini. Nah, ini dia ya, video conferencing, web conferencing, webinar, screen sharing ya. Kita tinggal klik aja di sini. Oke, kalau kita scroll down ya, di sini kelihatan ya, di sini source-nya dari FlatHub. Kalau mau install, tinggal klik install saja. Oke, cukup mudah sekali. Dan jumlah softwarenya bisa terbilang sangat banyak sekali. Dan kita juga bisa melakukan navigasi dari sini. Ya, semisal saja kalau kita mau menginstal games, kita tinggal pilih kategorinya games di sini. Seperti biasa ya, kita tunggu beberapa saat karena dibutuhkan proses loading di sini. Nah, ini dia. Lalu kita bisa scroll down ya, kita bisa menginstal game yang kita inginkan. Dan yang menarik di sini adalah karena sudah terintegrasi dengan FlatHub ya, maka kita juga bisa menginstal Steam ya. Jadi kalau kita mau install Steam juga bisa di sini. Kita coba scroll down lagi. Kita coba cari S ya untuk Steam. Di sini OP, mesti scroll down lagi. R, nah ini dia nih Steam ya. Di sini ada Steam juga. Jadi kalau mau install Steam, tinggal klik aja di sini lalu install. Oke. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, nah itu tadi terkait proses instalasi software. Lalu bagaimana dengan proses uninstall ya? Semisal saja kita memiliki aplikasi yang mau kita uninstall. Oke, kita coba lihat aja di sini ya. Semisal ada aplikasi yang mau kita uninstall, ya sebagai contoh di sini kita tidak mau menggunakan mail client Thunderbird dan kita mau uninstall atau mau kita remove ini. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Di software centernya kita tinggal search aja Thunderbird. Karena kita mau meremove Thunderbird di sini. Oke, ya ada tulisannya di sini ya, installed ya. Kita tinggal pilih aja di sini. Kalau kita mau uninstall, kita tinggal pilih saja tombol remove. Ada warning ya, atau ada konfirmasi, are you sure you want to remove Thunderbird mail? Apakah kita yakin kalau kita mau meremove Thunderbird? Dan kita akan jawab dengan remove. Oke, berikutnya kita diminta password user kita. Kalau sudah, kita tinggal authenticate aja. Terjadi proses removing ya. Kita tunggu beberapa saat di sini. Oke, sudah selesai. Ya, sangat mudah sekali. Kalau kita akses start menu lagi, kita pilih internet. Thunderbird sudah tidak ada di sini. Nah, itu tadi ya, proses instalasi software dan juga proses uninstall software dengan memanfaatkan software center milik Zorin OS. Nah, bagaimana kalau menurut kalian? Cukup mudah bukan? Oke, berikutnya saya akan coba address pertanyaan yang juga cukup sering diajukan. Ya, pertanyaan adalah, apakah Zorin OS cocok digunakan untuk keperluan programming? Nah, di sini saya juga kembali harus menekankan lagi bahwa semua distro Linux ya, atau mungkin bisa dibilang hampir semua distro Linux, itu sebenarnya sangat ideal digunakan untuk keperluan programming. Sebagai contoh di sini, ya misalkan saja kita butuh yang namanya text editor ya, atau mungkin kita bisa menuju ke sini dulu nih. Bahkan ada kategori developer tools loh teman-teman. Tinggal diklik aja di sini. Dan ini dia ya, muncul semua tools yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan software development. Nah, misalkan kita butuh text editor Visual Studio Code misalkan ya, ada di sini. Ya, kita tinggal install aja Visual Studio Code. Kita butuh untuk web programming dan kita butuh IDE yang namanya WebStorm ya. Di sini juga ada WebStorm. Lalu apalagi ya? Di sini ada banyak banget sih teman-teman. Oke, kita coba lihat dari yang paling atas ya.
Oke, nah ini dia ya, text editor, ada text editor yang namanya Atom, di sini juga ada. Kalau kita butuh untuk melakukan Android development, di sini juga tersedia yang namanya Android Studio. Lalu kalau kita Python programmer ya, dan kita butuh yang namanya BPython atau Better Python Interpreter, BPython juga ada. Brackets ini juga salah satu text editor yang lain, juga tersedia di sini. Lalu kalau kita mau menggunakan Visual Studio Code yang versinya open source software, di sini juga ada, ya. Kalau kita mau programming dengan menggunakan CLion juga ada di sini. Datagraph juga ada, ya. Jadi macam-macam sekali. dbeaver, ya. Kalau kita banyak berinteraksi dengan database, entah itu MySQL ataupun Postgre ataupun database engine yang lain, di sini ada yang namanya dbeaver, ya. Lalu berikutnya apa lagi nih? Oke, ada juga yang namanya Eclipse ya. Jadi buat teman-teman yang biasa coding di Java ya. Ini termasuk salah satu IDE yang banyak digunakan. Ya, ada Eclipse. Lalu berikutnya kita coba scroll down lagi. Ya, ada Gambas, ada Genie. Ya, Gambas ini kompatibel dengan Visual Basic ya, Visual Basic 6 ya. Zaman-zaman dulu banget nih. Tapi masih bisa kita gunakan. Lalu berikutnya apa lagi ya yang cukup menarik di sini? Untuk Git ya, di sini juga ada yang namanya Git Kraken, ada juga Git Desktop ya, ada juga Git DLG ya, Directed Acyclic Graph ya, saya asumsikan ini. Ada Git Cola juga ya, jadi banyak banget. Buat programmer Go ada Golang juga sebagai IDE. Bagi pengguna Emacs ya, Emacs jelas bisa juga diinstal di sini. Buat teman-teman yang senang dengan game development, di sini ada yang namanya Godot ya. Godot ini termasuk salah satu game engine yang open source dan mulai banyak dipakai orang sekarang ini ya. Jadi mulai makin populer nih Godot ini. Lalu berikutnya ada IntelliJ di sini ya bagi Java developer. Ini juga salah satu IDE yang sangat-sangat populer sekali. Kita scroll down lagi di sini ya. Kita akan lihat, oh ya di sini ada Melt juga, ada MATLAB juga. Lalu ada Mono juga ya. Mono ini untuk .NET ya. Lalu berikutnya ada NetBeans ya untuk pengguna Java. Ada Notepad QQ, ya ada PHP Storm, ada pgadmin. pgadmin ini PostgreAdmin ya untuk Postgre database. Dan banyak sekali ya, ada PyCharm juga, ada Postman. Jadi wow, ini sangat-sangat ekstensif sekali kalau menurut saya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, apakah Zorin OS ataupun apakah distro Linux cocok digunakan untuk keperluan programming, saya berani bilang, ya, sangat-sangat cocok dan sangat-sangat ideal sekali. Oke, itu tadi ya. Kita coba scroll down lagi. Nah, ini dia. Ya, Sublime Text juga ada, Sublime Merge juga tersedia di sini. Ada Unity Hub juga, ada Umbrello ya untuk keperluan menggambar UML ya, UML diagram. Nah, di sini ada yang namanya VS Codium ya. VS Codium juga sama, ini versi lain dari Visual Studio Code dan dia free open source software. Oke, itu tadi ya. Jadi koleksinya sangat banyak sekali, ya sangat ekstensif sekali dan teman-teman bisa pilih. Nah, yang menariknya di sini adalah kalau teman-teman perhatikan dari awal proses instalasi dan juga proses review, saya sama sekali tidak menyentuh terminal ya karena di sini saya mau patahkan suatu miskonsepsi bahwa kalau pakai Linux berarti harus mengakses terminal. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ya, kita bisa menggunakan Linux tanpa perlu mengakses terminal sama sekali. Tentunya distronya juga perlu disesuaikan ya. Di sini beberapa distro yang memang ramah dengan pemula, salah satunya adalah Zorin OS, ini bisa kita gunakan tanpa harus bersentuhan dengan terminal sama sekali. Nah, secara overall menurut kami Zorin OS 16 Lite adalah distro Linux yang stabil dan memang kami rekomendasikan bagi siapapun yang ingin mencoba Linux pertama kali. Tampilannya yang menyerupai sistem operasi berbasis Windows tentunya akan memudahkan bagi siapapun yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Integrasi Flatpak dan juga Slab by default pada Software Manager menjadikan proses instalasi software pada Zorin OS menjadi begitu mudah dan ramah bagi pemula.
Bahkan sepanjang video ini ya, seperti tadi beberapa kali saya sebutkan, saya sengaja tidak melakukan akses ke terminal sama sekali. Ya, karena memang saya mau mendemokan kalau menggunakan Linux ya, khususnya untuk Zorin OS, ini kita sama sekali sebenarnya nggak perlu untuk mengenal terminal di awal. Lalu Zorin OS juga terdapat 3 edisi ya, seperti saya sebutkan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan buka web browser ya. Di sini kami akan buka Firefox. Lalu kami akan coba akses Zorin OS di sini. Masuk saja ke zorin.com. Lalu berikutnya kita pilih Zorin OS di sini dan kita pilih download Zorin OS. Nah, ini dia ya. Di sini terdapat beberapa edisi. Yang di sini ada yang namanya Pro Edition. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, Pro Edition ini bisa kita download dengan membayar sebesar 39 US dollar. Lalu selain yang Pro Edition, terdapat juga yang Standard Edition. Yang Standard Edition ini ada 2 kategori ya. Ada yang Core Edition, ada yang Lite Edition. Yang Core Edition ini menggunakan GNOME, sedangkan yang Lite Edition ini menggunakan XFCE Desktop. Yang Lite Edition ini tentunya lebih ringan ya bila dibandingkan dengan yang Core Edition, karena kita tahu XFCE Desktop ini lebih ramah terhadap komputer yang berspesifikasi minimalis. Nah, jadi kalau kalian menggunakan komputer yang RAM-nya di kisaran 4 GB, kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan Zorin OS yang Lite Edition. Tetapi kalau kapasitas RAM kalian di 8 GB ke atas, ya kalian bisa menggunakan yang Core Edition. Tetapi kalau kami pribadi sih, kami selalu merekomendasikan yang Lite Edition. Karena secara tampilan juga sudah dikustomisasi sedemikian rupa, sehingga tampilannya sangat-sangat menyerupai yang Core Edition. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum pernah menggunakan Linux sebelumnya, setelah menonton video panduan instalasi dan juga ulasan Zorin OS Lite ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan juga ulasan Zorin OS 16 Lite Edition. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Zorin OS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain, agar makin banyak orang yang dapat menikmati manfaatnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.